Mengejutkan, Habib Rizik Syihab keluarkan komando. FPI mulai bersiap. Budi Djarot jadi buronan. Jangan kabur ke luar negeri. Buronan umat Islam terhitung 1 kali 24 jam dari sekarang. Jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam pencinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pecinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, Laskar, atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret, dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka. Yang bikin umat makin marah adalah ternyata ini bukan perkara Budi yang pertama. Sebelumnya, tanggal 1 Desember 2018, Budi pernah bikin masalah juga dengan umat Islam. Sampai-sampai Budi Djarot, sekjen gerakan Jaga Indonesia itu, dilaporkan ke polisi. Begini beritanya. Sekretaris Jenderal Gerakan Jaga Indonesia, Budi Djarot, yang pernah mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Senin 26 November yang lalu meminta polisi agar tidak memberikan izin acara reuni 212. Kini, dia dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Adik kandung seniman dan mantan politisi PDIP Eros Djarot ini dilaporkan dengan pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seperti diketahui, dalam video Budi Djarot yang viral di media sosial, Budi dalam konferensi persnya di Polda mengatakan reuni alumni 212 akan digelar pada Minggu 2 Desember mendatang. Tapi, itu tidak menutup kemungkinan tersimpan agenda terselubung Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah jelas dilarang keberadaannya di Indonesia. Saya melihat ini kekuatan HTI masih tetap hidup walaupun sudah dibubarkan dan mereka tetap berdakwah tentang negara khilafah. Untuk itu, sebelum terjadi yang lebih parah, kami minta agar Polda Metro mencegah aksi atau reuni 212, kata Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 26 November 2018 lalu. Budi Djarot dilaporkan sejumlah orang aktivis 212 yang berasal dari Koordinator Pelapor Bela Islam atau Korlabi dan Aliansi Anak Bangsa AAB pada hari Jumat 30 November 2018 ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut mantan mujahid Ambon ini, kelompoknya tidak mau berbalas pantun dengan Budi Djarot. Ini negara hukum, maka kami ambil langkah hukum dan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk memproses aduan kami ini soal ujaran kebencian Budi Djarot kepada umat Islam ini, tegasnya. Karena mulai takut dengan komando Habib Rizik Syihab dan kesiapan FPI, Budi Djarot malah ngeles, buka suara soal pembakaran poster Rizik Syihab. Pentolan Gerakan Jaga Indonesia, GJI Budi Djarot, mengklaim tak memerintahkan masanya untuk membakar poster Imam Besar FPI Rizik Syihab saat menggelar aksi memperingati peristiwa 27 Juli di depan Kompleks MPR DPR, Jakarta, Senin 27 Juli lalu. Begitu, dia mengeles. Ia pun mengaku tak bisa menghentikan kejadian poster Rizik dibakar karena massa sudah dipenuhi oleh amarah. Oh tidak, saya tidak perintahkan. Saya tak mau membakar. Tapi kalau saya menghentikan mereka, jatuh wibawa saya. Silakan saja. Namanya juga orang marah, kata Budi lewat sambungan telepon kepada cnnindonesia.com Rabu 29 Juli. Mungkin Budi tidak sadar bahwa dia yang memprovokator untuk membakar bendera tersebut. Tapi dia malah mengeles dan kabur entah di mana. Lebih lanjut, Budi mengakui bahwa poster bergambar wajah Rizik tersebut sengaja dibawa oleh massa sebagai alat peraga aksi. Selain bergambar wajah Rizik,
Poster itu turut bertuliskan, "Saatnya rakyat lawan khilafah dan kawal Pancasila dan NKRI." Budi sendiri sudah memerintahkan kepada massa aksi untuk meletakkan spanduk tersebut di pagar kompleks MPR DPR. Jadi, siapapun yang bikin, tolong ditaruh di atas, di pagar DPR yang dijaga oleh polisi. Artinya, kalau dijaga polisi aman, nggak bisa diambil oleh siapapun, kata Budi ngeles. Padahal polisi melihat kejadian tersebut, tapi polisi hanya diam saja. Lebih lanjut, selang beberapa waktu aksi berjalan, Budi mengaku terkejut. Iya, dia seperti mengaku. Poster tersebut sudah dicabut dari atas pagar kompleks MPR DPR. Poster itu juga sudah diletakkan oleh massa di bawah aspal. Saya nggak tahu siapa yang mencabut dari pagar. Namanya juga marah. Spanduk itu ada yang nyeret langsung, ditaruh di lantai, kata dia ngeles lagi. Setelah itu, kata Budi, terjadi aksi upaya pembakaran dan peristiwa injak-menginjak poster bergambar Rizik tersebut oleh para massa aksi. Saya nggak tahu, waktu itu saya diam nonton, jadi penonton saja. Katanya nggak tahu, tapi dia nonton. Sungguh aneh. Yang bikin kesal adalah Budi menyatakan wajar para massa aksi marah terhadap Rizik Syihab. Ia lantas menyinggung Rizik, bahkan sempat marah-marah dan menghina Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lah, ketika Rizik marah, dia bisa mentaati Pancasila. Jadi, siapa yang gak sakit hati? Nah, peristiwa kemarin tak ada yang bisa saya redam. Kalau ada, resiko ya saya hadapi, kata Budi. Seperti menantang balik, tapi dia kabur, entah di mana. Oleh karena itu, kuasa hukum Habib Rizik, Damai Hari Lubis, mengatakan, Imam besar Front Pembela Islam itu langsung mengeluarkan imbauan menyikapi aksi pembakaran. Himbauan Imam besar Habib Rizik Syihab, tempuh jalur hukum untuk hindari anarkistis. Maka, kami kuasa hukum segera melaporkan atas perobekan gambar diri beliau, kata Damai dalam keterangan yang diterima JPNN Rabu 29 Juli. Damai menuturkan, gambar itu dibuat sendiri oleh pihak yang membakar dan sengaja direkam, sehingga menurut kacamata hukum kami, hal itu merupakan delik dolus, melanggar Undang-Undang ITE, tambah Damai. Damai mengaku, dia bersama dengan Egy Sujana yang sama-sama kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab bakal segera membuat laporan polisi akan kejadian tersebut. Untuk itu, kami sebagai tim hukum berharap polisi yang berwenang segera melakukan proses hukum. Ujar Damai, seperti yang dilakukan PDIP saat benderanya terbakar. Pasalnya, kata Damai, selama ini Polri melakukan penindakan secara tebang pilih dan suka-suka. Hal ini dikhawatirkan membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Jangan sampai nanti terjadi kegaduhan. Peringatan Damai. Oleh karena itu, Haikal Hasan pun angkat bicara. Beliau memperingatkan, bersama Taufik Kemas, Habib Rizik Syihab adalah pejuang 4 pilar Indonesia. Aktivis dakwah Haikal Hasan Baras menyayangkan aksi pembakaran foto imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang dilakukan oleh sekelompok orang saat melakukan aksi demonstrasi. Habib Rizik Syihab adalah seorang tokoh muslim yang tiba-tiba posternya dibakar oleh oknum non-muslim tanpa alasan yang jelas. Kalian selalu mencari gara-gara, memancing, melempar, lalu sembunyi di balik aparat, tulis Babe Haikal, dikutip dari akun Twitternya Rabu 29 Juli. Padahal kata Babe Haikal, Rizik Syihab bukan pengkhianat, bukan koruptor, bukan pula cukong atau bandar narkoba, tetapi dalam aksi tersebut membawa nama Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab bukan pengkhianat. Beliau bersama Pak Taufik Kemas adalah pejuang penegak 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini selalu digaungkan beliau dalam setiap kesempatan, kata Haikal Hasan. Dia bukan koruptor,
beliau justru menguatkan KPK dan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beliau memegang data banyak koruptor dan banyak para korban yang melapor. Ambung Haikal Hasan. Haikal menilai Rizik merupakan sosok yang peduli dengan umat dan bangsa. Habib Rizik Syihab hanyalah seorang yang peduli dengan kalian. Demi Allah, beliau selalu memikirkan kalian. Segitu jahatnya kalian memperlakukan cucu Rasulullah sedemikian rupa, tegasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?